Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang contingency, liabilities, and provisions. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa ada yang namanya kewajiban pasti. Itu kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Itu sudah bisa kita tentukan. Nah, tapi ada juga yang namanya kewajiban bersyarat. Nah, di mana kewajiban bersyarat adalah jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut yang mengharuskan kita melakukan pembayaran belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Nah, akuntansi untuk kewajiban bersyarat ini bergantung pada tingkat keterjadiannya. Jadi ada 4 tingkatan keterjadiannya itu. Nah, yang pertama yaitu remote atau tingkat keterjadian sangat rendah, yaitu di bawah dari 5%. Nah, pada tingkatan ini tidak perlu adanya perlakuan akuntansi. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu possible atau mungkin terjadi dengan tingkat keterjadian lebih dari 5% sampai dengan 50%. Nah, pada tingkatan ini perlakuan akuntansinya yaitu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan tidak perlu pengakuan maupun jurnal. Nah, jadi perusahaan cukup melakukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak perlu ada jurnal untuk mencatat bahwa akan timbul kewajiban bagi perusahaan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu probable atau tingkat keterjadian lebih dari 50% sampai dengan 90% atau biasa disebut juga dengan provision. Nah, pada tingkatan ini perlakuan akuntansinya yaitu harus diakui atau adanya pengakuan. Nah, kemudian pengukuran dan pencatatan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian tingkatan yang terakhir, yang keempat, yaitu provisions dengan tingkat keterjadian di atas atau lebih dari 90%, tapi tidak sampai 100% atau hampir pasti. Nah, pada tingkatan ini perlakuan akuntansinya yaitu harus adanya pengakuan atau diakui adanya pengukuran dan kemudian adanya pencatatan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ada penyebab munculnya kemungkinan kewajiban bersyarat. Jadi ada 2 kelompok, yaitu yang pertama yaitu muncul karena memang secara legal atau hukum, misalnya kita digugat pengadilan karena terindikasi melakukan pencemaran lingkungan yang dituntut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, jadi maka ada kemungkinan kita kalah di pengadilan. Nah, untuk mengetahui kemungkinan kita kalah, kita perlu bertanya ke pengacara yang mengerti kasus tersebut. Kemudian kelompok yang kedua yaitu muncul karena konstruktif atau karena kebijakan perusahaan. Nah, jadi perusahaan sudah menetapkan suatu kebijakan. Misal kalau contohnya seseorang membuat kebijakan kalau seandainya produk yang dijual oleh seseorang
ternyata tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, maka pelanggan berhak mengembalikan produk tersebut dan seseorang penjual tadi akan mengembalikan uang pelanggan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam provision. Nah, jadi macam-macam provision ini yang pertama yaitu ada litigation lawsuit atau gugatan hukum. Kemudian yang kedua ada warranty atau garansi. Kemudian yang ketiga ada considerations payable. Kemudian yang keempat ada environmental. Kemudian yang kelima ada one reuse contract. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu restructuring. Nah, jadi itulah macam-macam provision. Nah, kemudian untuk menentukan tingkat keterjadian itu tidak bisa kita main asal-asalan. Jadi kita harus berdasarkan ahlinya yang memahami tentang berapa persen tingkat keterjadian. Lalu kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya, dalam pengukuran harus diestimasi melalui suatu pengukuran yang handal. Jadi tidak bisa kita main asal-asalan saja dalam melakukan pengukuran. Materi selanjutnya yaitu masih mengenai macam-macam provision, dimana yang kita bahas yaitu tentang litigation provisions. Nah, di litigation provision ini bahwa provision itu bisa timbul karena litigasi. Kalau yang timbul karena litigasi, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita dalam tahun ini akan mengakui atau tidak. Nah, itu sebagai provision. Nah, untuk bisa mengakui itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur dengan tahun sekarang. Kemudian yang kedua, apakah memang ada kemungkinan besar bahwa kita akan membawa unfavorable outcome. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Kemudian materi selanjutnya yaitu warranty provisions. Nah, jadi biasanya kalau kita menjual suatu produk, maka kita bisa biasanya akan memberikan layanan bunga jual. Nah, itu berupa garansi. Misalnya beli mobil atau motor. Nah, setiap kilometer yang sudah dicapai oleh motor baru tersebut, maka ada servis gratis. Nah, itu bentuk warannya. Nah, tapi ada juga yang perusahaan yang menjual motor itu menjual semacam kayak kartu garansi. Nah, kalau menjual kartu garansi itu harus bayar kita itu tambahan dari garansi yang kita bisa dapatkan. Tapi konsekuensinya kita sebagai pembeli harus bayar. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya.
Kemudian jangan juga lupa untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain atau di-share ke teman-temannya yang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.